Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan mereview jurnal yang ada disediakan dalam tugas MPSI. Perkenalkan, nama saya Suhana Saronin 2581014. Nah, untuk jurnal yang pertama, bahwa judul jurnalnya yaitu penggunaan metode jalur kritis pada manajemen proyek atau studi kasus pada PT Trend Communication International. Yang mana jurnal ini merupakan suatu jurnal teknologi dengan volume 8 nomor 1 tahun Januari 2016. Nah, penulis dari jurnal ini adalah Nursaneli Rosandi, Erwin Setiawan, dan Asti Ayuning Tias. Nah, reviewernya sendiri yaitu Suhana Saro, yaitu saya sendiri, dengan saya review jurnal ini pada tanggal 4 Mei 2021. Kemudian, jurnal ini memiliki tujuan penelitian, yang mana tujuan penelitiannya mempermudah dalam penyelesaian permasalahan yang ada berkaitan dengan pencegahan terlambatan, yaitu pencegahan keterlambatan yang ada pada manajemen suatu proyek dari penggunaan metode jalur kritis pada manajemen proyek Trend Communication International ini sendiri. Kemudian, subjek penelitian dari jurnal ini adalah manajer program atau sekumpulan proyek, manajer proyek, dan beberapa anggota tim PMO PT Trendcom. Kemudian, dari metode penelitian yang ada pada jurnal ini yaitu digunakan pada penelitian menggunakan metode jalur kritis atau critical path, yang mana metode ini mampu mengidentifikasi jalur kritis pada sekumpulan aktivitas yang telah ditentukan ketergantungan antara aktivitasnya. Nah, yang mana aktivitas ini adalah sebuah tugas spesifik yang memiliki satu hasil yang dapat diukur yang memiliki durasi pengerjaannya. Kemudian, hasil penelitian dari jurnal ini yaitu dalam penelitian ini berdasarkan daftar aktivitas tersebut, perhitungan jalur kritis dilakukan serta perhitungan ini akan menghasilkan early start, early finish, late start, late finish, dan juga selengkan yang diperlukan untuk mengidentifikasi jalur kritis. Nah, dengan ini bahwa dapat kita tentukan hasilnya yaitu didapatkan perhitungan jalur kritisnya, yang juga didapatkan hasil early startnya, early finish, late start, late finish, dan juga selengkannya untuk mengidentifikasi jalur kritis sehingga membantu memberikan informasi seberapa lama sebuah proyek memerlukan waktu dalam pengerjaannya. Nah, kemudian kekuatan dalam jurnal ini yaitu dengan menggunakan metode jalur kritis pada penelitian ini dapat membantu memberikan informasi seberapa lama sebuah proyek memerlukan waktu, mengidentifikasi aktivitas mana saja yang ada pada jalur kritis dan perlu dimonitori dengan seksama serta memberikan gambaran tentang kemungkinan sebuah proyek dapat dijalankan lebih cepat atau tidaknya. Nah, kemudian kelemahan dari jurnal ini adalah dalam penelitian ini hanya mengembangkan aplikasi yang mampu menampilkan jalur kritis dari satu rangkaian saja, tidak mampu menampilkan aplikasi jalur kritis ini dalam beberapa rangkaian gitu, sehingga ini juga mendapat menjadi catatan dalam jurnal ini. Nah, kemudian untuk jurnal yang kedua ini judul jurnalnya yaitu penggunaan critical path method atau CPM untuk evaluasi waktu dan biaya pelaksanaan suatu proyek. Nah, jurnal ini merupakan suatu jurnal sains dan teknologi yang mana memiliki volume 15 dengan nomor 2 tahun 2009 pada Januari. Nah, kemudian penulis dari jurnal ini yaitu Adekiri, Siregani, dan Evgenia. Kemudian reviewernya adalah saya sendiri, Suhana Saro, yang mana jurnal ini saya review juga pada tanggal 4 Mei 2021. Nah, sehingga dengan saya membaca jurnal 2 ini, saya menemukan tujuan penelitian, dan mana tujuan penelitian dari jurnal ini adalah mempermudah dalam penyelesaian permasalahan yang ada berkaitan dengan pencegahan keterlambatan, yaitu untuk mengatasi agar proyek dapat berjalan sesuai dengan perencanaan, serta mengetahui apakah pelaksanaan pembangunan gedung ruang bersalin dan pembangunan instalasi beda sentral RSUD Ambarawa ini sudah sesuai rencana atau tidak. Kemudian ditinjau dari segi waktu maupun biaya, melakukan pengendalian waktu dan biaya serta penjadwalan ulang kegiatan dengan menggunakan CPM atau critical path method, serta melakukan optimasi waktu dan biaya pada pembangunan gedung ruang bersalin dan pembangunan instalasi beda sentral RSUD Ambarawa. Nah, kemudian kita melihat lagi subjek penelitiannya apa. Nah, subjek penelitian dari jurnal kedua ini adalah pegawai atau pekerja RSUD pada bidang bersalin. Kemudian metode penelitian yang digunakannya adalah metode IRNet, Value, dan metode CPM dengan cara tracing, yang mana dalam metode CPM atau critical path method ini dikenal dengan adanya jalur kritis, yaitu jalur yang memiliki rangkaian ataupun komponen-komponen kegiatan dengan
total waktu terlama. Jalur kritis ini juga terdiri dari beberapa kegiatan kritis, juga dimulai dari kegiatan pertama sampai kegiatan akhir proyek, yang mana dapat melalui hasil dan penelitian ini sendiri, yaitu nilai hasil ataupun kinerja pelaksanaan dalam tabel 1 di bawah ini menggunakan data biaya aktual. Dalam artian di bawah ini merupakan dalam jurnal ini menggunakan data biaya aktual yang dikeluarkan untuk pekerjaan yang dilaksanakan, actual cost of work performance atau ACWP, didapatkan dari kontraktor pelaksananya. Nah, biaya pengerjaan pada saat pelaporan ini juga menurut anggaran budget cost of work performance atau BCWP, didapatkan dari konsultan pengawasnya sendiri. Sedangkan itu juga dapat hasil penelitiannya, yaitu biaya pengerjaannya yang telah dijadwalkan untuk diselesaikan dalam durasi yang telah ditentukan, BCWS, didapatkan dari kontrak kerja pemilik dan rekannya. Nah, begitu juga seterusnya sampai tahap 4 bawah. Hasil penelitian ini didapatkan dari tabel 1 sampai tabel keempat ataupun tahap keempat. Kemudian untuk kekuatan, sebelum kita masuk ke kekuatannya, kita juga dapat mengambil hasil penelitiannya bahwa dengan dilakukan percepatan waktu pada lintasan kritis, maka akan didapatkan efisiensi biaya tenaga kerja sebesar 2.125.000. Bila dilakukan penambahan jumlah tenaga kerja dan jam kerja lemburnya, maka 12.560.000. Nah, bila dilakukan dengan penambahan jumlah tenaga kerja tanpa lembur, dari hasil analisis di atas ini, maka penggunaan tracing dalam metode CPM ini dinilai efektif untuk mengatasi kendala di lapangan, yaitu adanya keterlambatan proyek maupun biaya yang membengkak. Nah, kemudian kekuatan dalam jurnal ini sendiri, yaitu dalam penelitian ini bahwa diperlukan metode Garnet Value dan metode CPM dengan cara tracing, yang mana tracing ini adalah suatu proses yang disengaja, sistematis dan analitik dengan cara melakukan pengujian dari semua kegiatan dalam suatu proyek yang dipusatkan pada kegiatan yang berada pada jalur kritis. Nah, kegiatan tracing dapat dilakukan dengan berbagai cara, yang mana cara yang pertama yaitu dengan mengadakan shift lembur, kemudian dengan memperpanjang waktu kerja atau lembur, kemudian dengan menggunakan alat bantu yang lebih produktif, kemudian menambah jumlah pekerja, serta dengan menggunakan material yang dapat lebih cepat dipasang dan menggunakan metode konstruksi lain yang lebih cepat. Nah, kemudian kita masuk kepada kelemahan dari jurnal ini. Bahwa dapat kita ketahui kelemahan dari jurnal ini adalah penelitian yang dilakukan tidak sesuai ataupun belum sesuai dengan apa yang sudah direncanakan, yaitu realisasi pelaksanaan pembangunan gedung ruang bersalin itu dan pembangunan instalasi beda sentral RSUD Ambarawa belum sesuai rencana, yang mana ditinjau dari segi waktu mengalami keterlambatan sebesar 1,481%, sedangkan biaya realisasi penggunaan dana sampai minggu 22 sebesar 9.380.000 dari perencanaan yang hanya menghabiskan biaya 8.927.610 dari biaya yang sudah tertera, dan berarti pengeluaran lebih besar dari anggaran atau cost overrun. Nah, itulah dari review jurnal yang kedua. Kemudian kita masuk kepada review jurnal ketiga, yang mana pada review jurnal ketiga ini judulnya itu analisis penjadwalan waktu dengan metode jalur kritis dan PERT pada proyek pembangunan ruko atau jalan Pasar Lama nomor 20 Londo. Bahwa jurnal ini merupakan suatu jurnal industri dan juga manajemen sistem, yang mana volumenya pada jurnal ini adalah volume 8 dengan nomor 2 pada Agustus 2015, yang mana ditulis oleh Dino Kaisaron dan Andre Tio, dan juga reviewernya merupakan saya sendiri, Suami Saro, yang juga saya review pada tanggal 4 Mei 2021. Kemudian jurnal ini memiliki tujuan penelitian yang mana dapat mempermudah dalam penyelesaian permasalahan yang ada berkaitan dengan pencegahan keterlambatan, yaitu untuk mengantisipasi keterlambatan tersebut maka dilakukan dengan beberapa alat pengendalian. Nah, alat-alat yang digunakan ini adalah metode jalur kritis atau critical path method, PERT atau program evaluation and review technique, dan tracing project dan diagram tulang ikan. Subjek penelitian ini merupakan pekerja konstruksinya. Kemudian metode penelitian yang digunakan yaitu menggunakan jalur kritis atau critical path method dan PERT atau program evaluation and review technique, yang mana kedua metode ini merupakan alat-alat dari manajemen proyek yang digunakan untuk menganalisis waktu pengerjaan suatu proyek dan mengoptimalkannya. Nah, kemudian
Kemudian hasil penelitian dari pengamatan di lapangan, wawancara dengan manajemen proyek dan rekaman pengajian proyek perusahaan pedoman dalam pengumpulan data dilaksanakan pada proses pengontrolan. Data didasarkan pada proses pengontrolan jadwal pengerjaan dan analisis faktor penyebab keterlambatan pekerjaan tersebut. Nah, dari hasil pengamatan menunjukkan bahwa tidak semua aktivitas dapat dilaksanakan dan diselesaikan sesuai dengan jadwal yang direncanakan. Nah, adanya faktor penyebab keterlambatan penyelesaian ini membuat suatu proyek tersebut tidak dapat diselesaikan pada jadwal yang telah direncanakan ataupun ditentukan. Kemudian kekuatan dari jurnal yang ketiga ini, yaitu yang mana dalam penelitian ini dalam metode yang menggunakan jalur kritis atau critical path method dan PET atau program evaluation and review technique, yang mana kedua metode ini merupakan alat-alat dari manajemen proyek, yang mana hal yang demikian dapat digunakan untuk menganalisis waktu pengerjaan suatu proyek serta mengoptimalkannya. Nah, kelemahan dari jurnal ini yaitu yang mana dalam merencanakan durasi kegiatan pada penelitian ini belum sempurna dalam penggunaan jalur kritis dan PET, yang mana dengan penggunaan metode jalur kritis dan PET ini dapat diperoleh perencanaan durasi yang optimal serta dapat dijadikan sebagai acuan sebagai alat kontrol terhadap waktu ketika terjadi suatu keterlambatan. Oke, mungkin yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.